Al-Baqarah ayat 2 di sini dikatakan kitab ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mana Nah, kitab yang dimaksud di situ apa? Alkitab. Itu disebut apa di situ? Al-Quran di situ disebut apa? Al-Quran di situ disebut apa? Ini Quran ini. Alkitab di sana disebut apa? Bang, ini cari panati ini, Bang. Al-Quran di situ disebut dengan sebutan apa? Teman-teman. Bang, cari panati dia, Bang. Itu koinnya itu bertambah itu. Kan panati dia. Al-Quran Mau mencari di surah panati kau. Al-Baqarah Panati ayat sama 2 disebut kau. apa? Bernambah koin kau. Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2 disebut apa? Alkitab. Gak ada ditulis Alkitab sini, gak ada tertulis Alkitab. Sudah kujawab ya, sudah kujawab. Sudah Nah, sekarang jawab giliran juga Anda. Ini saya buktikan sama. Sekarang giliran Anda. Dengarkan sama saya. Dengarkan sama saya. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Inggris disebut Bible. Bahasa Latin disebut Biblia. Di dalam bahasa Yunani koine disebut Tabiblia. Coba Anda uraikan dari mana akar katanya Tabiblia dalam bahasa Yunani bisa menjadi Alkitab. Silakan. Gini Jemaah, kami menggunakan bahasa Jemaah. Ya, kamu cek di dalam KBBI, Alkitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Coba kamu cek di KBBI. Ya, coba saya tanya. Saya tanya KBBI itu dibentuk. KBBI itu dibentuk. Karena gini, kalau KBBI dibentuk kapan? KBBI tahun berapa didirikan? Dibentuknya KBBI sebagai tafsir atau terjemah dari bahasa Indonesia itu kapan? Bertanya dulu. 1988. Berapa? 1988. 1988. Al-Quran saya kapan adanya? Iya, Quranmu kan dari abad ke-7. Al-Quran saya lebih dulu abad ke-7 menggunakan kata Alkitab. KBBI baru datang tadi sore. Mana bahasa Al-Quran? Dengar dulu Juma, kamu tuh konsisten. Mana bahasa Alkitab kata di Alkitab gitu? Kata Alkitab di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu merujuk ke mana? Ini ngawur, ini Suma, ini ngawur. Manusia paling ngawur itu Suma. Itu apa bacanya itu? Apa bacanya itu? Konsisten aja, Bro. Itu apa bacanya itu? Itu dalam bahasa bacanya Alkitab ini, Alkitab ini. Ini apa bacanya? Ini apa bacanya itu? Itu Alkitab. Alkitab mana? Ini Alkitab. Alkitab ini menyebut. Ini kata Alkitab ini merujuk kepada kitab mana? Itu Al-Quran itu, Bro. Nggak usah kamu bohong-bohongin aku. Itu kitab. Kuculuk. Ini bacanya Alkitab, kuculuk. Bukan, itu kitab. Kamu jangan bohong-bohongin aku. Aduh. Aku buka Al-Quran juga. Udah nggak bisa bahasa Arab sok ngajarin. Ini tidak ada keraguan padanya. Natalia bisa bukakan Iqra, dia Iqra, mungkin dia tahu baca Iqra itu. Nggak tahu dia, Bang. Nggak tahu dia. Sok ngajarin Bang Zuma, kamu kuculuk bahasa Arab aja nggak bisa. Lanjut Bang Zuma. Ini ulama kalian ini bikin tanda kurung Al-Quran bukan Alkitab. Nah itu tulisannya Anda sudah lihat, berarti kata Alkitab ini. Natali, kau coba kau tunjuk. Coba diam dulu nih, kasih diam, kasih mute dulu, kau diam, dengarkan, pasang kupingmu. Di dalam Al-Quran ada tertulis kata Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat 2 itu tulis Alkitab. Tuh Al-Baqarah ayat 2 tertulis Alkitab. Diam dulu. Itu dosa besar. Diam dulu. Saudara, diam dulu. Ini kata Alkitab tertulis di dalam kurung Al-Quran. Anda sudah lihat sendiri kan? Berarti yang dimaksud Al-Quran di sini adalah Alkitab. Anda baca sendiri terjemahan katanya tadi. Ya udah, selesai kita. Kata Alkitabu dalam kurung Alkitabu dalam kurung Al-Quran. Oke, udah selesai. Anda sudah melihatnya sendiri. Cuma artinya kitab itu. Kitab itu yang dimaksud itu kitab yang mana? Umat Islam. Kitab itu yang dimaksud. Jangan makin bodoh-bodohin umat Islam Juma. Kitab itu yang Kitab itu yang dimaksud Al-Quran, bukan Alkitab bahasanya. Oke, kitab yang dimaksud di situ kitab apa? Bahasanya.
Itu Kitab yang dimaksud bahasanya Al-Quran bro, Al-Quran. Al-Quran. Bagus, pintar sekali. Iya, Dah selesai. Al-Quran. Oke, udah selesai kan? Kitabu itu menunjukkan kitabu. Aturannya dibilang. Berarti Alkitab bro. itu adalah Al-Quran, betul? Dengar dulu, bentar dulu bro. Ini bukan kitab ini ya berarti ya. Kitab yang dimaksud di situ apa? Kenapa di dalam terjemahan itu kitab ini? Kitab ini yang dimaksud di situ kitab apa? Dengar dulu Juma, jangan mute dulu. Itu Kitab yang dimaksud di situ kitab ini, apa? Kenapa dibikin kitab ini diartikan? Iya, maksudnya kitab ini itu kitab apa? Al-Quran. Al-Quran. Itu pintar. Ya Itu udah, pintar. mana Alkitab? Alkitab mana? Bahasa Alkitabnya itu mana Juma? Kok ditanya lagi? Saya buang aja ya Bang Juma. Izin, saya buang mampus. aja. Nggak bisa di tempat sampah saja orang kayak gitu. Dia sendiri yang membaca. Di dalam kitab saya tertulis Alkitab, dalam kurung Al-Quran. Dia sendiri yang baca. Memanglah kalau terlalu banyak makan babi dan anjing, otak nggak berfungsi dong. Nah, inilah sebabnya. Sudah dia baca sendiri. Ini Alkitabu, dalam kurung Al-Quran. Berarti nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tertulis dari abad ke-7. Indonesia ada sebuah buku dari Barat menyebut dirinya dengan Alkitab. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Yunani Koine disebut Tabiblia. Apa Tabiblia di dalam bahasa Indonesianya? Buku-buku. Berarti sebenarnya nama kitabnya orang Kristen ketika masuk ke Indonesia adalah buku-buku. Buku-buku. Kalau mau singkat, apa itu? Kalau mau singkat, kalau buku-buku. Ya buku. Ya buku. Buku. Buku Markus, buku Matius, buku Yohanes. Itu. Ngapain lari ke Alkitab? Cahayu memalukan. Bahasa Latinnya Biblia. Oke? Kemudian kalau Anda lihat lagi di dalam bahasa Yunani Koine tertulis Tabiblia. Bahasa Indonesia buku-buku. Kalau Anda ingin tunggalkan kemudian Biblion dalam bahasa Yunani Kuino, bahasa Indonesianya apa? Biblion. Biblos bahasa Inggris. Biblion bahasa Indonesianya? Ini teman-teman Kristen banyak kali di atas, nggak ada yang bisa jawab ini, alamak. Apa kalau buku-buku itu apa? Apa kalau buku-buku, kumpulan buku-buku disatukan apa namanya? Clipping, bukan? Apa kalau buku-buku disatukan banyak, kemudian Kalau disatukan clipping itu? gambar-gambar bang. Oh, Kalau gambar-gambar. gambar. Iya bukan bang. Kalau buku-buku digabung banyak apa itu bahasa Indonesianya? Makalah. Dongeng. Makalah. Iya, makalah. Makalah. Berarti makalah Markus, makalah Yohanes, makalah Roma. Itu yang cocok. Baru kita saling menghargai. Jangan ambil nama lain kitab suci Al-Quran, jangan. Baru tidak ada diskusi. Dudukkan kitab saudara pada tempatnya. Kalau saya sih, saya mendukung saudara-saudara Kristen ini lebih memiliki warna kalau kitabnya itu disebut Tabiblia. Bagus loh nama itu, Tabiblia. Begitu sangat Kristiani terdengar. Tabiblia Yohanes, Tabiblia Matius, Subhanallah. Itu lebih bagus kawan. Lebih cantik kedengarannya daripada Alkitab. Alkitab itu kan bahasa Arab, nama lain daripada Quran. Baik, ini ada 3 Kristen kalau nggak salah. Ada Yeskiel, ada Evan, ada Bro Admin. Coba Bro Evan sama Yeskiel dibuka mic-nya. Bang, kalau kitabnya aja boleh nggak? Kitab jangan pakai al, tapi Bentar. kitabnya Ini aja boleh siapa yang nggak? noise musik siapa ya? Tolong ya, jangan ada noise musik ya. Kita lagi YouTube loh. Siapa Di ini? tempat saya kali ya. Bang Zuma. Gurunda. Masa di Gurunda? Aduh, duduk. Oke, Bang Evan Kristen ya, Bang Evan ya. Bang Evan sama Yeskiel.
Ya, Katolik, mantap. Katolik. Bang Yeskiel, dibuka mute-nya Bang. Kristen atau Muslim? Teman-teman Kristen yang mau naik kalau bisa typing dulu ya di bawah. Aku Kristen Bang, biar dinaikkan kawan-kawan Kristennya. Bang Yeskiel, kalau bisa dibuka mute-nya Bang. Kristen atau Muslim Bang? Kristen Bang, halo semua. Halo, selamat siang. Selamat siang. Salam toleransi. Selamat siang. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Bang Evan atau Bang Yeskiel. Atau gini, saya kasih kesempatan Bang Evan dulu karena beliau Katolik. Silakan Bang Evan. Oke. Selama ini saya dengar pembahasan dari tadi, menurut saya sih gimana ya? Kalaupun itu diambil atau diculik kosakata itu, menurut saya sih kita ini nggak ada gunanya, sama aja kita nggak saling toleransi gitu. Nah, jadi kalau memang pribadi saya sih, ya saya menjalani aja sih, dengar aja sih, saya nggak mau membela siapa-siapa gitu. Terima kasih. Baik. Coba Bang Yeskiel silakan ditanggapi Bang Yeskiel. Siap. Bang Ardiansa, assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Yeskiel silakan ditanggapi dulu Bang Yeskiel. Soal Alkitab. Silakan Bang Yeskiel. Oke. Jangan bilang dari dasar laut lagi didapat ya. Kayak tadi bahaya. Oke, kalau menurutku, tapi entahlah ya, kita jangan ada di sini saling mengapa ya, saling menghujat atau kayak mana, karena ilmu pengetahuan kita itu sesama kita berbeda. Ada yang masih minim pengetahuannya, ada yang masih pertengahan atau ada yang tinggi. Yang jelasnya jangan kita saling menghujat, jadi ada keributan atau kayak mana. Kalau masalah Alkitab ini, kalau menurutku ya, itu hanya sekedar buku lah. Cuman kalau nama Alkitab, Alkitab, oke, bahasa Arab. Bukan berarti kan kami Kristen nggak bisa. Ibaratnya karena memang sejarahnya, jujur aja sejarahnya pun aku kurang tahu memang Alkitab itu, tapi jujur aja, aku nggak mau mengatakan yang aku nggak tahu. Ya kalaupun Bang Juma tahu, kita persilakan untuk menjelaskannya. Cuman jangan dipaksakan untuk mengubahnya, itu aja. Ya kalau menurutku sih Alkitab itu walaupun dipakai bahasa Arab, nggak salah lah kami makainya. Karena di Arab pun kan ada orang Kristen. Udah Bang ya? Iya. Silakan di mute. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Ya, jadi kalau saudara mengatakan tak apa orang Kristen menggunakan kata Alkitab, karena di Arab itu juga ada orang Kristen. Ya, itu di Arab kan Bang? Kalau di Arab silakan aja menggunakan nama Alkitab. Tapi yang perlu dipahami, kitab Kristen Arab itu muncul dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Jadi sekuat apapun kemudian orang Arab menggunakan bahasa Arab menyebut kitabnya mereka dengan sebutan Alkitab dan seterusnya, Alkitab Al-Muqaddas, silakan aja. Tapi pada prinsipnya adalah bahwasanya penyebutan Alkitab itu adalah hak milik kepunyaan Al-Quran. Itu dulu. Ada 4 kitab yang diwahyukan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan nama Alkitab. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. 4 kitab inilah yang disebut Alkitab. Nah, sedangkan yang ada di Indonesia ini, itu buku Markus, Matius, Yohanes, Lukas, buku-buku Paulus. Itu bukan Alkitab. Itu bukan Alkitab. Karena bukan Injil, bukan Injilnya Nabi Isa.
bukan Torahnya Nabi Musa, bukan juga Zaburnya Nabi Daud, dan juga bukan Al-Quran. Oleh karena itu ya sejatinya Kristen harus tampil beda sesuai dengan aslinya. Tabiblia dalam bahasa Yunani. Kenapa tidak digunakan itu saja? Kenapa harus nama juga diterjemahkan? Kemana-mana kurasa kalau nama itu tidak perlu diterjemahkan. Itu nama. Tidak perlu diterjemahkan karena itu nama. Itu adalah simbol kode penanda satu objek. Kenapa harus berubah menjadi Alkitab? Sedangkan Alkitab itu adalah nama lain daripada kitabnya umat Islam. Nah sekarang bukan masalah tidak mengapa dan mengapa. Tetapi yang jadi permasalahan adalah negara kita ini kan harus aman-aman saja. Artinya tidak boleh ada kekisruan. Nah salah satu kemudian pemicu kisru terjadi adalah agama saudara menggunakan istilah Al-Quran. Termasuk penyebutan nama Al-Quran. Apa salahnya kalau Kristen ini ajaran kasih mengembalikan marwah Bible kepada konsep awal. Tabiblia. Itu lebih familiar kurasa dengan lisan atau lidah orang Kristen. Tabiblia. Jadi Yunani koinenya kena. Asalnya kena. Jangan masuk merasuk ke Islam. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini terjadi, debat ini terjadi. Sederhana bukan? Coba Kristen tampil dengan model kekristenan. Jangan model ke-Islam-Islaman. Selesai bukan? Nah, kita tinggal tunggu bom waktu aja. Orang Bali juga akan menggugat. Kenapa dalam Bible orang Bali disebut juga Tuhannya orang Bali, Sang Hyang Widi. Padahal sejatinya Bapak masuk ke Bali, jadi aja Bapak. Yahweh masuk ke Bali, tetap aja Yahweh. Silakan dengan kata-kata yang lain, tapi nama gelar sembahan kalian jangan ikut menjadi bunglon. Itu Bung, itu permasalahannya, sederhana sekali. Kristen tidak akan kehilangan marwah. Kristen tidak akan kehilangan jati diri. Kristen malah justru jauh lebih bagus kalau Kristen mendudukkan kemudian poin-poin kekristenan dari awal pendiri bapak-bapak gereja itu dipertahankan atau minimal dikembalikan. Contoh misalnya, betapa bahagianya saudara-saudara Kristen, senyumnya semeringa ketika kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Subhanallah, luar biasa. Saya sampai salaman dan berpelukan dengan staf saya. Pak, sekarang sudah bukan lagi Isa Al-Masih. Oh ya? Apa sekarang? Yesus Kristus. Saya langsung usap dada, alhamdulillah. Nah, alangkah indahnya sekiranya saudara kita Kristen menanggalkan kata Alkitab, meninggalkan kata Allah. Maka pada hari Minggu, saudara-saudara kita menyembah kepada anak Tuhan. Tidak lagi disebut menyembah anak Allah. Itu menyakiti hati kami. Tidak lagi kemudian surat-surat Paulus disebut Alkitab, tapi disebut Tabiblia. Indah sekali negara kita ini. Sekiranya agama-agama yang ada di dalamnya mendudukkan kemudian kodrat keagamaan pada akar mula-mula. Indah sekali. Sekarang antara Al-Quran dan Alkitab susah kita bedakan. Anak saya bertanya, Abah, iya nak, mana Alkitab yang ada di sini? Pemikiran saya, yang Alkitab yang dimaksud anak saya ini apa? Saya coba kasih dia Bible, bukan ini. Masa ini Alkitab? Ya ini juga disebut Alkitab sama orang Kristen. Penasaran dia buka, isinya nggak sama loh. Iya memang, inilah saudara kita Kristen. Menggunakan nama lain dari Al-Quran untuk menamakan kitabnya. Supaya apa? Itu tadi. Coba buka mata saudara. Lihat aksi-aksi orang yang mengaku mantan Islam. Ada yang baru-baru ini kemudian viral, pakai kopiah, pakai kacamata. Kita dari pulau ke pulau untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang lain untuk memeluk agama Kristen. Mereka membawa simbol-simbol Islam. Penampilannya Islam, penyebutan-penyebutan di dalam agamanya bunyi-bunyi apa? Sebutan-sebutan Islam. Ada enggak pernah Anda temukan orang Islam
door to door, dari pulau ke pulau, menemukan orang Kristen, lalu kemudian mengatakan, kami juga menyembah Yesus, kami juga ada konsep anak Yesus di dalam Al-Quran. Ini ajarkan, kami ajarkan ya. Ada enggak kayak gitu? Enggak. Karena umat Islam itu mendudukkan agama itu adalah kebenaran tertinggi. Di semua kebenaran di atas muka bumi ini, maka kebenaran kitab suci itu tidak bisa ditandingi. Maka kebenaran kitab yang kita pegang itu adalah kebenaran yang tidak boleh kemudian kita akal-akali, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh disamar-samarkan. Yang namanya kitab suci wahyu Tuhan harus mendapat nilai tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Maka kitab suci kita harus benar-benar suci dari apa? Dari manipulasi, dari rekayasa, dari kepalsuan, dari mengelabui, dari berpura-pura, dari bersifat bunglon. Itu baru disebut kitab suci. Tapi kalau sebuah buku di dalamnya syarat dengan manipulasi, syarat dengan rekayasa, itu bukan kitab suci lagi, tapi kitab yang disangka suci. Nah, sebuah agama yang memiliki kitab yang bermasalah, yang memiliki rekayasa di dalamnya, kesengajaan, ada unsur intrik di dalamnya, maka kitab suci itu bermasalah. Sebuah agama yang memiliki sebuah kitab suci bermasalah, maka agama itu bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah tidak layak kemudian dijadikan sebagai sandaran hidup untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Nah, ini sebenarnya kekuatan ini yang membawa kami untuk mengajak, ayo teman-teman Kristen, mari kita duduk bersama, kita dudukkan perkara ini supaya kiamat tidak lagi pusing membahas hadits yang dia pelintir sendiri, yang mereka terjemahkan sendiri, yang mereka kemudian pahami sendiri, supaya si CP Christian Prince, ya Congorpedia, tidak lagi membahas-bahas Islam. Begitu juga kami ketika membahas kemudian illal ladzina zalamu minhum, kami tidak akan pernah lagi menyentuh bahwa yang dimaksud orang-orang salim di dalamnya situ adalah dia yang menyembah ini, menyembah itu. Tidak, tapi kaidah-kaidah Quran akan kami tegakkan. Dan saudara Kristenku juga menegakkan kaidah-kaidah Kristen. Selesaikan. Silakan Anda beribadah pada tempat Anda, menyembah Tuhan Anda, mengkitabkan kitab Anda. Kami juga begitu. Supaya anak keturunan kita nanti tidak bingung. Ini kitabnya Al-Quran. Ini kitabnya Bible. Di dalam ada kata Allah. Di Al-Quran juga ada kata Allah. Ya mana yang benar ini? Mana yang benar? Anak-anak kita bingung, terjadi kesimpang siuran. Tapi kalau kita yakin agama kita benar, benar sepenuh keyakinan, maka kita akan pasti menjaga kemurnian agama tersebut. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Kristen ini adalah agama benar, maka kesucian agama ini orang. Coba. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti iblis yang sedang diganggu sarangnya, iblis yang ngamuk. Jadi seperti itu saudaraku, indah sekali negara ini kalau tak ada lagi agama yang menggunakan istilah kitab suci, agama di luar agama yang dianut. Indah sekali, Al-Quran dengan Al-Qurannya, Bible dengan Bible-nya. Demikian. Ya, Bang Ardiansa sama Natali, ini mungkin jadwal Bang Zuma untuk sholat. Nanti ya, ambil silakan. Sebentar. Betul. Mohon ya, saya juga Adinda, silakan. karena... Terima kasih. Siap, silakan Natali sama Bang Ardiansa, ini kan moderator berdua. Silakan. Aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Ayo. Silakan Natali, Bang Ardi, silakan. Itu kawan-kawan Kristen 3 orang itu, silakan. Iya, teman-teman Nanti Kristen dibesarin, iya dibesarin aja layarnya sendiri ya kalau mau buka data. Aku juga jadwalnya nih. Dari tadi aku tunggu. Silakan. Iya, ini mungkin gimana nih dari ketiga teman-teman kita yang Kristen ini, mungkin ada yang masih mau menyampaikan dulu kan, soalnya tadi Bang Zuma sudah bicara ya. Mungkin teman-teman Kristen dulu mau nanggapin? Atau mau buka tema baru?
Silakan Bro Admin, JSKL sama Bang Evan atau kawan-kawan Kristen yang lain di bawah. Kalau bisa typing dulu supaya moderator lihat ya, baru dinaikkan teman-teman Kristen. Kalau bisa typing dulu, aku Kristen. Silakan. Ya. Enggak. Kemarin kan dari kemarin itu kan sepakatnya itu kan tentang kata Allah. Sekarang nambah lagi tuh kata Alkitab. Kalau kata kitabnya aja tetap dipakai boleh enggak? Alnya nggak usah dipakai, misalnya kitabnya saja. Kan biar bisa disebut kitab suci kan begitu toh. Seperti Kitabnya kitab aja gitu ya. undang-undang, iya. Kitabnya Kata aja alnya yang memang dipakai nggak gitu. dipakai. Begini ya. Kenapa nggak pernah percaya diri dengan buku Anda sendiri gitu loh, dengan apa yang dimiliki? Kenapa harus ke kitab? Bukan, kita kan percaya diri dengan bukunya, cuman penyebutannya nih loh. Misalnya nih ada buku lain kita sebut kitab undang-undang misalnya. Ya kan boleh kan? Nah, ini juga kebetulan tentang ketuhanan ya kitab suci gitu loh. Kalau nggak Yes. boleh Alkitab ya kita sebut kitab suci Agak gini loh, agama Kristen gitu. Kayak gini loh ya Bro Admin ya. Sebenarnya kitab itu kan memang artinya buku ya. Tapi dalam arti lain sebenarnya kitab itu tuh buku tuh yang berupa wahyu dari Tuhan gitu loh, yang dibukukan itu disebut kitab. Iya, ya Jadi- menurut orang Kristen itu kan wahyunya Tuhan ya orang Kristen juga Jadi tuh. kalau Bible aja itu artinya buku, kemudian Biblos itu artinya buku-buku atau kumpulan buku, ya buku suci. Kalau kitab itu sebenarnya memang nama lain dari ini, wahyu yang diturunkan Tuhan gitu loh. Wahyu Tuhan yang dibukukan itu kitab. Oke. Kebetulan kan di Indonesia juga ada benda lain yang disebut kitab nih, kayak yang tadi saya bilang kitab undang-undang, kitab ya kan? Itu gimana itu? Gini ya, kalau di Indonesia Makanya itu biar ada nego dikit gitu. nego dikit ya. Nego dikit dia. Nego dikit. Sebentar. Nego dikit. Aku gedein ya. Nah, jadi kalau memang kitab ya, kitab itu buku, bacaan, wahyu dari Tuhan gitu. Kalau mengenai nggak pakai al, tapi cuma kitab gitu. Sebenarnya ya gimana ya, karena kitab itu udah jelas wahyu dari Tuhan gitu loh. Dan itu istilah itu Al-Quran yang punya dari Al-Quran sendiri itu yang menulis istilah Alkitab itu kan cuma Al-Quran gitu. Jadi kalaupun masih ada kitab itu ya bisa dibilang kalian masih sama aja gitu, masih sama aja berusaha untuk mengambil istilah yang ada di dalam Al-Quran. Berarti undang-undang pakai istilah Al-Quran ya? Kitab undang-undang itu ya? Nah, beda Bang, kalau misalnya gini ya Bang ya, kalau mau bilang kitab suci gitu kan, atau buku suci gitu ya kalau di Kristen ya, itu kan sudah berisikan yang namanya ketuhanan tentang masing-masing agama kan begitu. Nah, kalau berusaha tentang apa yang diyakini tentang agama masing-masing, ketuhanan masing-masing, ya sudah dipakaikanlah sesuai dengan apa yang ada di masing-masing gitu. Jadi beda, nggak bisa disamakan dengan beragama dengan yang namanya tadi kitab KUHP gitu-gitu. Itu beda gitu. Mungkin Bang Ardi ada yang mau ditambahkan, mungkin Bang Ardi untuk penjelasannya Bang Ardi. Bang Ardi monitor? Ya. Halo. Ya. Ya Bang Ardi, silakan. Wahyu itu dari bahasa mana ya? Bradmin. Wahyu ya bahasa Arab juga tuh kan serapan. Oke, bahasa Arab. Etimologi wahyu itu apa, Bang? Waduh, nah etimologinya aku nggak baca pengertian. Oke. Cepat dan tersembunyi. Pertanyaan saya, yang mana yang wahyu Tuhan di Bible Anda? Yang mana? Yang mana yang layak disebut wahyu Tuhan? Yang mana maksudnya apanya? Ya bukunya itu satu yang buku wahyu perjanjian Tuhan yang lama, mana? perjanjian yang baru. ayat apa? Nomor berapa? Yang mana? Ya enggak, kalau pengakuannya ya keseluruhan, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, keseluruhan ya kita Mohon akui maaf, sebagai wahyu Bang Ardi Tuhan. suaranya digedein Bang Ardi, suaranya kecil jadi kalah suara. Ya, Lanjut, Bang Ardi. aku cari headsetku belum ketemu ya. Di mana headsetku? Ampret emang. Ya, aku masih cari headset, ke apa ya?
Iya ya Bang. Oke. Lanjut. Jadi wahyu yang disebut wahyu yang di kitab Anda itu dari Kejadian sampai Wahyu itu wahyu. Ya, Oke. Siapa penerima wahyu itu? penerima wahyu. Ya, enggak. Enggak, Yohanes 1 ayat 1 aja lah. Yohanes 1 nomor 1 itu siapa yang terima wahyunya tuh? Itu kan pengalaman hidupnya bersama berarti bukan Yesus wahyu. ditulis. Berarti bukan wahyu. Nah, ilustrasinya begitu. Ya, berarti bukan wahyu. Bukan. Ya, menurut kita ya wahyu itu pengalaman hidup mereka itu Wahyu ya. itu bahasa Arab kan? Ya, Wahyu bahasa Arab. Etimologi wahyu itu apa? Cepat dan tersembunyi, betul nggak? cepat dan tersembunyi. Ya, pertanyaan saya, kapan Yohanes menerima wahyu? Dari siapa? Kalau dari dia tidak menerima berupa pesan-pesan begitu kata-kata itu enggak, karena dia mengalami. Berarti gagal definisi wahyu di Yohanes, gagal. Berarti nggak bisa disebut wahyu. Nggak bisa, karena wahyu kan bahasa Arab. Ya udah. Terus apa dong? Loh, enggak, Ya saya tanya, ceritalah. Wahyu kan bahasa Arab artinya, betul nggak? Ya oke. Nah, wahyu bahasa Arab. Pertanyaan saya, kalau memang mau disebut wahyu, berarti harus cepat dan tersembunyi, dan itu harus dikatakan oleh Tuhan. Jadi dari Tuhan. Pertanyaan saya, Yohanes itu wahyu Tuhan bukan? Ulangi bang, sorry, suaranya kecil bang. Waduh. Yohanes itu wahyu Tuhan bukan? Yohanes dia menceritakan pengalaman hidupnya, Oh, berarti bukan wahyu Tuhan. bukan bentuk kata-kata terus dicatat gitu, bukan. Iya, berarti bukan wahyu Tuhan kan? Bukan seperti itu ya. udah. Ya selesai. Berarti Yohanes bukan wahyu Tuhan. Oke, sekarang kita ke Markus. Markus wahyu Tuhan bukan? Sama, sama aja. Memang pengalaman hidup yang ditulis. Kalau Semuanya Matius wahyu Tuhan bukan? Matius. ya sama aja, Oh, sama aja. Markus, Kalau Matius, Lukas, Yohanes. Lukas. Apalagi Lukas ini penelitian itu malah. Apalagi Lukas. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan wahyu Tuhan. Sepakat? Iya, konsepnya bukan menerima kata-kata, bukan. Katanya wahyu. Gimana sih? Wahyu itu bahasa Arab. Ya berarti nggak bisa disebut wahyu dengan definisi Bang Ardiansa, nggak bisa. Berarti bukan wahyu Tuhan. Nggak bisa, karena wahyu itu cepat dan tersembunyi etimologinya. Wahaya, dari wahaya itu wahyu. Jadi kalau bukan cepat dan tersembunyi berarti bukan wahyu. Ya bolehlah kalau definisinya gitu ya bolehlah. Itu secara filologi. Itu ini bukan secara teologi tapi secara filologi tuh. Ya Bang Evan gimana, silakan kalau mau nanggepin. Menurut saya ya. Kalau saya ya, terima kasih kesempatan Yang lain diberikan. silakan. Aku mau cari headset dulu. Atau headsetku hilang. Kalau dengar-dengar dari tadi kata Bang Joma, kita harus ikuti gini-gini biar negara ini aman, tentram. Berdasarkan dari Katolik ya, saya kan dari Katolik. Saya pikir hal ini kalau kita diskusi yang kayak gini nggak bakalan habis-habisnya karena semua orang punya pendapat ya berbeda. Kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau saya ikuti apa yang diajarin Yesus bahwa kasihilah musuhmu, nah, gitu kan? Atau itu nggak bahas ini bang, nggak bahas ajaran Anda ini bang. Bentar gini, bukan nggak bahasin ajaran masalah ini, enggak. Iya emang nggak bahas ajaran Anda ini nggak bahas ajaran Anda. Iya benar. Tahu, Ya sudah nggak usah dibahas, nggak apa-apa kita. Kami nggak mau. Saya pegang gitu. dari ucapan ini kan kita kalau mau lanjutin hal-hal kayak gini nggak bakalan habisnya. Loh, jadi gini loh, kembalikan istilah-istilah Islam ke kami, jangan diambil kalau mau habis. Iya, benar. Tapi iya selesai, dah. Dari selesai
selesainya itu kalau kita semua nggak usah kayak debat gini ya. Loh, Jadinya lah nggak iya. bakalan habis. Kita nggak akan debat ketika kalian umat Kristen atau Katolik sudah mengembalikan istilah-istilah Islam yang ada di kitab kalian. Paham nggak sih? Paham Bang. Ah, Aku paham. pintar. Tapi kalau gini Bang. Tapi kalau kita harus kayak dari Abang ya, dari Abang mempertahankan harus semua itu kami nggak ucapkan, nggak bakalan habis. Loh, Tapi kalau abang berprinsip begini, sudahlah kalau memang kami pakai pun, kalau contoh kalau kami pakai bahasa abang mereka, ya kan dosa ya. Ya menurut saya sih, ya udah dosa kan ditanggung diri bukan kita soal kan. begitu, kami yang nggak terima, kami loh yang nggak terima Bang, kami umat Islam nggak terima. Kalau kalian gitu. terima, karena kalian yang ngambil, paham? Mana ada Tapi orang menurut yang saya ngambil, gini. orang yang ngambil terus kemudian ya udahlah aku ambil nggak apa-apa, aku nggak keberatan. Iya, mana ada orang yang ngambil keberatan? Ya Yang benar, keberatan yang benar. diambil. Pasti abang pasti keberatan toh. Tapi kembali ke pribadi kita, masing-masing tuh gini Bang. Apa yang orang lakukan itu kalau kita tanggapin bakalan jadi masalah. Wah, nggak Contoh, nyambung Abang, udah. Abang nggak nyambung Abang. Berarti abang nggak mau dengar apa yang penjelasan. Enggak, ini. masalahnya nggak nyambung. Aku nggak bahas itu, Abang bahas itu. Nggak nyambung. Bukan di situ permasalahannya. Bukan di situ. Abang nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kita nggak, contoh, kalau kami nggak tanggapi, kalau kami ambil, contoh kami curi bahasa nih Bang ya. Kalau abang bilang, kita curi bahasa nih. Tapi kalau abang nggak mau nanggap ini hal ini nggak bakalan terjadi masalah gitu loh. Udah, biarin aja dosa-dosa dia ya kan gitu. Bukan soal dosa dia. Kitab Abang mengambil istilah-istilah Islam dan kami orang Islam nggak terima. Makanya kalau pengen kami terima, jangan pakai istilah-istilah Islam di kitab kalian. Simple. Gitu. Loh kok gitu? Dari tadi gitu kok Iya, masa nggak paham gimana sih? Khususnya memang untuk Indonesia seperti itu, Bang Evan. Ya gimana, kita nggak bisa memang nyatanya ya gitu. Loh, bukan Indonesia, karena gini, karena yang kayak kalian itu cuma LAI gitu, di luar negeri nggak ada. Iya, makanya kan yang di Indonesia terjemahan sebenarnya banyak. Di Indonesia juga banyak variasinya, cuman yang nasional secara nasional dipakai versi LAI, walaupun sekarang ada versi TB2. Cuman belum signifikan perubahan. Ya kalau Katolik kita pakai sama isinya dengan LAI. Enggak, saya nggak tanya itu. Apakah semua orang Kristen menggunakan LAI? Enggak kan? Ada yang enggak. Kalau hari ini saya benar kan yang curi, tapi belum tentu yang lain ngaku gitu loh. Yang namanya pertanyaan apakah semua? Jawabannya enggak, bukan ada yang enggak. Oh, gimana sih? Bentar lah dulu Bang. Sama halnya seperti saya. Wah, nggak usah sebut anu lah, nggak usah sebut ras, nggak usah suku-sukuan, nggak usah rasis nggak usah sukuan. Kalau abang sebut orang Batak, saya jawab juga, saya orang Madura dan juga saya orang Jawa. Nah, Enggak, teringat apa tadi Bang, bahasa yang dipakai, ya kan? Kayak HKBP, itu Bibel bukan Bible. Kayak mana pula itu? Internal kalian silahkan pakai Bibel, tapi mau kalian pakai Bibel, mau kalian pakai buku, mau kalian pakai kumpulan buku-buku, itu hak kalian. Yang penting jangan menggunakan istilah-istilah Islam yang notabene sumbernya. Istilahnya itu di mana Bang? Enggak, maksudku istilahnya itu berupa mana dia istilahnya? Gimana? Istilahnya itu berupa bagaimana dia istilahnya itu yang kami pakai? Kitab Allah, Nabi, Rasul, apalagi mukjizat, apalagi. Waduh, kalau itu semua tuh pengertian saya jangan semua toh. Kok jangan semua?
Enggak, kok tiba-tiba jadi semua. Ya memang nyatanya semuanya, Ten. Kalian ambil, Ten. Gimana sih nggak nyadar? Enggak, gini loh. Kan yang paling fatal kan kata Allah. Ya sudah toh itu saja. Wah, enak aja wah semua. Bentar. Injil, Abang. Rasul. Aduh, banyak banget tuh. Injil Coba itu satu-satu. kan Ya. coba. Coba satu-satu. Oke lah, Injil Coba ya satu-satu aja. boleh. Begini, berarti yang kita bahas ini nggak termasuk kategori Bibel, HKBP. Enggak, Ini ini yang apa sih? nasional dipakai. Ini kok nyambung sih Jeskiel ini. Ini gimana lah ini? Saya kok jadi pusing kepala Barbie ini. Bang Ardi. Pusing kepala Barbie. Udahlah headset saya hilang. Ini loh headset saya hilang di rumah ini ceritanya. Intinya nggak usah pakai itu loh gitu. Kita itu mengedukasi. Kalau memang kalian nggak mau berdebat, adanya debat ini selesai berhenti. Oke. Tapi Gini, Bang. kembalikan istilah-istilah. Bang, aku Kalau boleh kalian jawab, Bang. Kalian pakai nama asli, misal pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan logos itu adalah Theos. Terus dengan menyebut nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Nah, itu diganti dengan menyebut Theos Patros, Huioto Theos dan Pneuma Hagion. Nah, gitu loh. Bang, saya jawab, Bang. Boleh? Nggak usah dijawab, nggak bisa. Iya, maksa ini kasih kesempatan saya ngomong boleh? Ya Bolehnya boleh dinego. ngomong, kalau menjawab jelas nggak Dinego. bisa, nggak ada jawabannya itu. Bang Ah, Ardi, gini dinego. saya ngomong. Nanti saya umumkan, kami bakalan ikut apa yang abang ngomong ya kan? Jadi aman. Oke, lanjut lagi yang lain, Bang. Gitu dong. Dari tadi kayak. Iya, benar, Bang. Mereka nggak paham, Bang. Nah, iya. Kasih paham dulu teman-teman. Kasih paham teman-teman kalian tuh. Jangkrik Iya. headset kunang di. Headset kunang di, woi. Jangkrik. Lanjut lagi, Bang. Woi, headsetku hilang ini, sumpah. Lanjut lagi. Yang lain lagi. Jadi kalau yang dipermasalahkan itu nanti kita koreksi, kita umumkan nanti ya. Baik, Bang Evan, Jadi izin biar, Bang Evan. Jadi biar nggak bisa ribut-ribut di sini. Gitu. Betul, Bang Aman, Evan, kan? izin saya sapa dulu yang baru naik ini Papa San. Kristen atau Muslim, brother? Silakan dibuka mute-nya, brother. Mungkin Kristen beliau ini. Ya, Papa San. Saya Kristen. Iya, di sebelahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim atau Kristen? Muslim. Oh, ya, standby dulu ya, yang Muslim ya. Oke. Adanya aja dulu, Bang. Nanti Bang Zuma kalau sudah monitor, Bang Evan di mute dulu, Bang Evan, itu noise sekali tempatnya. Oke. Ya, kalau bisa. Jadi nama yang disampaikan Bang Ardi itu bukan hanya Allah ya, ternyata Allah, Rasul, malaikat, ya, Injil, Alkitab itu semua bukan dari Bible Anda, bukan dari kawan-kawan Kristen, tidak dari original teks Ibrani maupun Yunani. Baik, silakan Natalia. Bang Ardi kalau sudah dapat headsetnya masuk lagi Bang Ardi ya. Oh, jangkrik. Dapat. Suaraku menggelegar. Menggelegar. Udah nih. Gimana suaraku? Tuh, menggelegar Bagus. banget. Bikin tambah berserak, Bang. Bikin tambah berserak. Lanjut, Bang. Mantap, tahu nggak di mana? Aku lupa naroknya di kolong ini. Kolong jangkrik. Kolong jangkrik. kolong almari, jangkrik memang. Aku sendiri yang naruh, aku sendiri yang nyalakan orang. Wah, emang lah aku ini. Kacau. Lanjut. Gimana nih? Kalau aku udah pakai headset, mereka diem semuanya. Mungkin ini mungkin Bang. Ya, Mungkin teman-teman Kristen ini lagi. Mungkin lagi mikir. Ya, lagi mikir. Tuntutan mikir. tambah banyak. Ya Bang Ardi bisa dijelaskan semua, mungkin karena ada beberapa ya, bukan hanya Allah saja, Rasul, Alkitab, Wahyu, Roh Kudus dan sebagainya, malaikat. Coba Bang Ardi. Ya udah nggak usah diterjemahin aja lah. Loh, Ribet dan susah. Gini ya, aku jelasin. Aku nggak peduli
bagaimana keadaan kitab kalian. Kalian mau menggunakan bahasa apapun, bahkan bahasa roh sekalipun, itu hak kalian. Roh nggak boleh bang, roh bang. Bahasanya. Berhubung saya Islam, saya bilang roh kan. Bahasanya sekalipun. Iya kan, saya kan Islam. Ya kan? Mau kau pakai bahasa roh sekalipun, itu bukan urusan saya. Silakan. Yang menjadi urusan kami umat Islam, bukan cuma urusan saya, urusan kami umat Islam. Kalau kalian pengen berangkulan dengan kita, ayolah kita berangkulan gitu loh teman-teman. Jangan ada perpecahan belah. Sepakat saya, sepakat. Artinya apa? Jangan lecehkan nama Tuhan kami dalam kitab kalian. Tahu nggak bahwasanya Allah itu dianggap berhala? Bro Admin tahu nggak? Di Keluaran berapa itu? Natali, Dek, Keluaran berapa itu? Ah, itu dilecehkan itu, dianggap berhala tuh. Allah. Terus kemudian ada Allah huruf besar, ada Allah huruf kecil. Pertanyaan saya, ini kaidah bahasa apa yang digunakan? Coba, Bro Admin bisa jawab nggak? Kaidah bahasa apa? Saya tanya. Bro Admin atau teman Kristen yang lain, coba bisa nggak menjelaskan ke saya kaidah bahasa apa yang digunakan? Ada Allah huruf kecil semua, ada Allah A-nya huruf besar, ada Allah huruf besar semua. Itu kaidah bahasa apa? Burundi, bahasa Burundi. Macet. Nggak tahu aja. Loh, iya kan, jujur lah. Gini, Bro Admin, kita di sini belajar diskusinya jujur gitu kan. Kan dari dulu Bro Admin tahu aku nggak pernah menghujat sama sekali kan. Ya kan? Iya, cuman sekarang kok jadi nambah, kan dulu cuman kata Allah saja. Loh, kok nambah? Lah sekarang saya tanya. Ada mukjizat. Loh itu hak kami, Bang. Itu hak kami. Iya sih ya. Hak kami itu. Sekarang saya tanya deh. Injil tertulis lafaz Injil itu di kitab siapa? Ya. Kitab siapa? Al-Quran atau otomatis? Quran dong. Iya. Gitu loh. Tertulis kata Rasul dalam original text. Hah? Gimana? Iya. Ya, tertulis kata Rasul dalam original text. Pertanyaan saya, itu tertulis dalam kitab siapa? Original text. Ya, Al-Quran. Pokoknya kalau yang ada nadanya, ada nuansa Arabnya, ya otomatis Al-Quran tuh Bang. Indonesia kan 8 saja. Loh, betul. Bahkan kamus besar bahasa Indonesia sekalipun, saya kasih contoh ya, itu tidak berani menyerap kata Allah di dalam bahasa Indonesia. Nggak berani. Coba baca KBBI. KBBI hanya menuliskan bahwasanya Allah itu apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Bukan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul nggak saya? Ya betul. Gitu loh. Jadi minimal nanti kalau Bro Admin, minimal kalau Bro Admin nanti meninggoy gitu kan. Terus kemudian ditanya sama Tuhannya Bro Admin, apa yang kamu lakukan untuk membela kitabku Bro Admin? Minimal, saya mempertahankan original teks kitab Anda Tuhan. Gitulah minimal. Tapi Bang, apakah bahasa Arab itu adalah bahasa Islam? Duh, gimana nih? Ya, maksudnya artinya gini, apakah bahasa Arab itu miliknya agama Islam? Oke, di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, dan satu-satunya kitab yang menuliskan kata Allah dalam bahasa Arab, satu-satunya kitab, nggak ada kitab lain di Arab itu, nggak ada. Yang permulaan itu adalah Al-Quran. Nggak ada kitab lain selain Al-Quran. Nggak ada kitab lain selain Al-Quran yang menuliskan kata Injil di dalam di dalam bahasa Arab. Nggak ada. Jadi Al-Quran nomor 1. Gitu loh.
Paham ya? Iya paham. Jadi Ngawur Al-Quran kau arti, ini aku dianggap ngawur juga. Bahasa Arabnya ya bang ya? Gimana? Al-Quran ini bahasa Arabnya ya? Kata Al-Quran ini. Al-Quran. Ya Alkitab, Al-Quran. bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya Al-Quran. Loh, Gini, salah. Bang Aryansyah, aku tanya. Ngarang aja. Kalau Hei, Al-Quran dengerin. ini bahasa Arabnya kan? Ngarang aja, dengerin. Alkitab itu bahasa Arab. Al-Quran juga bahasa Arab. Al-Furqan juga bahasa Arab. Asy-Syifa itu juga bahasa Arab. Nama lain dari Al-Quran itu ada Asy-Syifa, ada Al-Furqan, ada Alkitab. Itu nama lain daripada Al-Quran. Iya, nama lain. Iya. Bang, berarti kata di Arab Saudi, di Arab ya, benar ya? Di Arab itu Al-Quran dibilang Al-Quran atau Alkitab itu sama karena bahasanya nama lainnya ya. Gimana Berarti Bang? Di Al-Quran ini kan bahasanya sana. Mungkin Al-Quran orang bahasanya Arab bilang sana. Al-Quran Maksudnya gimana? itu bahasa Arab kan? Loh, Al-Quran memang bahasa Arab. Gimana sih, Bang? Iya benar bahasa Arab. Maksudku berarti di Indonesia ini sama kali ya, bahasanya Arab sama bahasa Indonesia ini sama kali ya? Nggak ada terjemahan kali. Loh, gimana Kalau sih? di Al-Quran ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nih bang, apa? Dibilang apa itu? Ya Al-Quran. Oh di Al-Quran berarti sama ya bahasa antara negara Indonesia dengan negara Arab Saudi itu sama bahasanya. Loh, gimana sih? Sesuatu yang nggak bisa diterjemahkan. Allah ya Allah. Itu adalah nama. Allah nama Tuhan itu nggak bisa diterjemahkan. Nama manusia aja yang nggak bisa terjemahkan bang. Nama Tuhan juga nggak bisa diterjemahkan. Coba Allah, coba terjemahkan, nggak bisa kan? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Coba Ardian Saarif coba terjemahkan dalam bahasa Inggris. Sama kan? Sama. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Oke, di sini aku paham. Oke, mantap. Jadi kita memang harus toleransi, betul. Bahkan ketika ada demo 212, 7 juta manusia di Jakarta, ibu kota. Kemudian ada orang Kristen yang menikah di gereja katedral. Apa sih? Katedral. Kartel itu narkoboy, jangan kartel. Katedral. Udahlah, gak ngerti aku. Pokoknya itu, udah pusing aku. Susah kali dari dulu kayak gitu aku lah. Dari dulu nyebut itu nggak pernah bisa loh. Intinya itulah. Pada saat umat Islam demo itu tentang Ahok itu, ada nggak yang nikah itu? Ada kan? Dari pihak Kristen ada kan? Betul nggak? Aman nggak kalian? Nikah itu aman nggak? Saya tanya, aman nggak? Toleransi nggak kami? Toleransi nggak? Ada nggak yang jebol tembok gerejanya? Ada nggak? Misal lampunya diambil satu gitu, ada nggak? Nggak ada. Aman. Gitu loh. Jadi jangan menjadi pembenci Islam. Akhiri sekarang juga kalian yang benci terhadap Islam. Akhiri sekarang juga. Bertobatlah kalian. Bertobat. Akhiri. Jangan benci Islam. Gitu loh. Kami ini umat pelindung. Bahkan pada tahun aku lupa tahunnya, 600 berapa ya? Pada abad ke-7 itu Kristen di Arab, Kristen di Sinai itu meminta perlindungan kepada Rasulullah. Kalian tahu nggak hal itu? Tahu nggak? Tahu nggak? Ada datanya. Datanya dari Islam kak? Oh enggak, datanya dari kekristenan sendiri. Datanya dari kekristenan sendiri. Meminta surat perlindungan. Karena apa? Karena pada saat itu yang menguasai memang Islam. Jadi pihak Kristen meminta jaminan perlindungan. Sehingga ditulislah surat itu, surat jaminan. Tampilin bang
biar bisa insya. Oke, siapa takut? Nih aku tampilin ya. Tunggu. Bro admin, diam. Ini aku tampilin ya datanya ya. Tapi kalau Gurunda udah masuk, masuk aja Gurunda ya. Izin ya. Aku sungkan kalau ada Gurunda masuk. Tunggu. Yang mereka minta itu biasanya bukan data dari Islam, teman-teman. Kalau perjanjian Hudaybiyah itu dari sumbernya, literasinya kami dari Islam gitu kan. Tapi mereka mintanya itu biasanya tunjukkan data di luar Islam gitu kan. Oke, aku tunjukin data di luar Islam. Ya. Kenapa nggak bisa open cam ini, host? Oh iya, belum aku buka. Sorry. Kacau kali bahari ini. Nah, nih. Ingat ya, ini Kodeks Sinaiticus betul. Punyanya siapa ini? Punyanya siapa? Punya Kristen. Kristen ya. Kristen ya. Kita ke home, teman-teman. Kita ke home. Diklik. Setelah kita ke home, di sini ada partner institution semuanya dari kekristenan. Di sini ada Santa Catherine's Monastery ya. Ini ditemukannya di sini memang. Ditemunya Kodeks Sinaiticus di sini. Nah, ini kita klik. SinaiMonastery.com. Oke. Kita cek di sini Santa Catherine. Ini Kristen punya nih. Kalian kalau nggak tahu ini berhentilah kalian jadi Kristen, jangan jadi Kristen, ya. Oke. Setelah itu kita ke history. Di sini ada nama siapa nomor 4 itu? Coba disebutkan yang kenceng, Dik Natali. Sebentar Bang. Ini YouTubeku yang satunya berulah ini. Bentar. Oh ya. Oke. Coba Muhammad. Muhammad kan? Betul? Kita klik ya. Dari Kristen sendiri ya. Dari Kristen sendiri. Muhammad. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan. Hak paten Muhammad diberikan kepada biara suci di Sinai pada tahun kedua Hijriah ya, yang bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Sebuah delegasi dari Sinai ini Kristen ya, meminta surat apa? Perlindungan. Dari siapa? Dari Muhammad. Tuh. Surat ini dikabulkan dan disahkan olehnya saat ia meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut. Ini pengesahannya nih. Ini capnya siapa? Kalau orang Islam tahu lah ya. Udah ya? Mantap lah ya. Ini namanya surat Atiname ya. Atiname. Ini aku bacain ya. Dokumen tersebut berperan penting dalam perlindungan biara dan sebagai sarana untuk memastikan hubungan yang damai dan kooperatif antara umat Kristen dan Muslim. Buset dah, siapa lah ini? Udah ya? Aman ya? Nih, aman. Yang masing-masing menggambarkan cap tangan Muhammad sebagai tanda bahwa ia telah menyentuh dokumen asli. Mohon maaf sekalinya ya teman-teman Kristen yang pembenci Islam ya, yang pembenci Islam pasti nggak bisa terima ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini data dari kalian sendiri. Itu sumber. Mulai kan? Coba satu-satu ngomong. Benar itu. Gimana? Sumbernya apa? Itu coba baca sumber siapa itu? Oh nih, oke. Nih. Apa itu? Siapa itu? Link siapa itu? Sabar dulu, santai, tenang. Karena saya mau dibukain. Panik kan? Natalia tenang aja, enggak di sini. Kamu yang panik, Oke. Nih ya, sabar ya. Ini Kodeks Sinaiticus ini punyanya kau bisa nggak nanti itu? Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Lembar punyamu, jangan sok-sok. Satu-satu belum. Nih, Kodeks Sinaiticus is one of the most important books in the world, handwritten well over 1600 tahun yang lalu. The manuscript contains the
The Christian Bible. Apa deh? Apa arti Christian Bible? Siapa itu? Sumber siapa itu? Iya, ini loh Kristen ini loh. Siapa itu? Kristen. Ini semana, jangan apa-apa kau. Jangan suka ngarang-ngarang kau. Loh ini tulisannya apa ini? Ini tulisannya apa? Kristen. Naikin ke atas, oke. Naikin ke atas tuh. Kodeks Sinaiticus. Punya siapa Kodeks Sinaiticus? Itu siapa? Bro admin. Loh, Kodeks Sinaiticus nggak ngerti? Tahu. Ku tanya balik kau nggak bakal tahu. Enggak, saya tanya Kodeks Sinaiticus apa? Kau punyamu. Enggak, Kodeks Sinaiticus apa? Iya. Pertanyaan saya. Primer lah sumbermu minimal. Lo primer ini. Enggak primer itu, jangan suka apa aja kau. Ya udah sekarang saya tanya. Kodeks Sinaiticus ini isinya apa? Mau kau masalahkan itu apa coba? Mau ya ini loh saya tanya, Kodeks Sinaiticus isinya apa? Mau masalah apa kau situ? Kutanya dulu. Ini pertanyaan saya kok nggak dijawab? Nah, kutanya balik kau bisa nggak nanti? Ya kan, udah nggak bisa. Turunin. Gini. Udah nggak bisa. Turunin. Nggak bisa. Orang gila itu. Diajak diskusi malah ngejak debat. Bukan salah saya ya. Bukan salah saya ya. Mohon maaf teman-teman Kristen. Mohon maaf. Ini adalah kodeks. Ini adalah manuskrip tertua yang kalian punya yang ditulis pada abad keempat. Nih kalau nggak percaya. Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century. Tuh, bayangkan abad keempat, pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Apa? Berisi salinan lengkap tertua paling awal yang dari Christian New Testament, perjanjian baru Kristen. Ayo, ini bacanya Islam atau Kristen? Saya tanya. Kristen. Bahasa Inggris Kristen, bahasa Indonesianya apa? Kristen. Kenapa bisa kalian artikan Islam? Gak mungkin kan? Nah, kita kahum. Setelah itu di sini, ini ada partner institution. Ini semuanya Kristen, gak ada partner dari Islam di sini. Santa Catherine's Monastery. Jadi ini ditemukan, kodeks ini ditemukan di biara Sinai. Paham nggak? Kok nggak paham? Nih, SinaiMonastery.com. Sinai. Ini bahasanya pakai bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Nggak tahu bang. Yunani. Apa tuh? Terra, Moneto, Oros. Bahasa Greek ya, Greek Yunani ya. Sinai. Ini bahasa Greek Sinai. Emang Greek saya tanya. Arab lah. Oke ya. Kita ke history. Di sini ada Muhammad. Kita klik. Santa Catherine, masih Santa Catherine. Muhammad, ini suratnya nih. Oke. Di sini diterangkan apa? Ini kalau diterjemahkan ya itu tadi yang sudah saya baca. Ya. Oke ya. Oke. Udah clear. Kami umat Islam dari Rasulullah, kami itu sudah menjadi pelindung bagi kalian sebenarnya. Ya. Jadi Bang Ardi, ya gimana? Ardi, berarti Kristen ini nggak usah lagi tanya-tanya kebaikan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Oh nggak usah, udah langsung praktek, diakui, sudah diakui. Bahkan Rasulullah diakui, dinobat ngaruh di dunia. Yang menobatkan apakah orang Islam? Bukan. Gitu ya. Mantap Nabiku, sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo yang di bawah, belum jawab yang di bawah, woi. Ya. Jawab dulu, woi. Sallu ala Nabi. Nah, gitu Don. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebelum saya izin
menyembah Tuhan saya. Menyembah Tuhan yang benar. Yes, that's right. Ya, silakan teman-teman Kristen. Silakan. Izin dulu bang. Ya, silakan bang. Aku bertanya lah dulu ya. Ya, aku menjawab belakangan lah ya. Iya. Aku mau bertanya dulu sama abang. Masalah sebenarnya di antara agama ini mana yang pertama kali sampai yang terakhir kali? Apa ini? Ini bahasa apa ini? Apa ini? Pertama kali, terakhir yang kali. Yang pertama agama apa gitu, yang kedua yang Bang Ardi kalau mau agama kan ada 5 tahu saya. Lah gini aja ya, Aku gimana kalau aku sholat dulu, dijawab sama teman-teman yang lainnya? Boleh Bang Ardi. Nah, boleh, gitu aja. Oke. Baik, Natalia Iria nih. Natalia monitor. Oke, monitor. Ya, silakan Bang Yeskin. Apa ini? Apa iki rek? Aduh. Apa iki rek? Takut apa iki rek? Apa iki? Ya Bang Yeskel silakan Bang. Anda mau bertanya tadi, silakan Bang Yeskel. Aku mau bertanya Bang, tolonglah dulu dijelaskan biar kita sama-sama tahu ya. Agama yang pertama sekali ada sampai yang terakhir kali ada. Oke, terima kasih. Oke. Agama dari pertama kali ada sampai terakhir ada adalah agama Islam. Di dalam Al-Quran semua sudah terjawab bahwa semua nabi itu menyembah Allah. Dan di Al-Quran pun juga sudah disebutkan ya oleh Allah ya. Allah ini kan maha segala-galanya ya, maha pencipta, bahkan menciptakan para nabi. Dan agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 19. Nah, nabi-nabi itu semua menyembah Allah, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, Nabi Musa, terus Nabi siapa lagi ya, Sulaiman, Lut ya, bahkan Nabi Isa, sampai penutup Nabi Muhammad SAW. Semua itu mereka Muslim, mereka berserah diri kepada Allah dan mereka semua itu menyembah Tuhan yang sama, Tuhannya Islam. Kalau orang-orang Kristen selama ini menyangka, oh Abraham itu Yahudi. Tapi itu juga mereka caplok di dalam Bible mereka kan. Mereka mengimani itu juga bapak-bapaknya para nabi lah ya kan. Mereka menganggap seperti itu. Padahal semua prasangka mereka itu kalau di dalam Al-Qur'an itu sangat tegas. Karena apa? Di dalam surat Ali Imran ya ayat 67, Ibrahim dan Yakub, mereka bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani. Tetapi mereka adalah Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Nuh juga di dalam surat Yunus ayat 72. Nabi Nuh itu Muslim, berserah diri kepada Allah, menyembah Allah. Nabi Musa di dalam surat Yunus ayat 84. Nabi Musa itu di dalam surat Yunus ayat 84 disebutkan. Nabi Musa adalah seorang Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah. Nabi Lut ya, surat Az-Zariyat ayat 36 sama, dia Muslim, berserah diri kepada Allah, menyembah Tuhan, namanya Allah. Nabi Sulaiman atau kalau di Kristen kenalnya Salomo ya. Itu juga di dalam surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Sulaiman itu adalah seorang muslim berserah diri kepada Allah. Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Nah, sampai pengikutnya Nabi Isa pun Hawariyun nih ya. Hawariyun itu kan pengikut Nabi Isa ya. Itu tertulis di dalam surat Ali Imran ayat 52. Hawariyun pengikut Nabi Isa, mereka itu adalah muslim. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, mereka menyembah Allah. Hingga Nabi Muhammad, Nabi penutup, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajaran agama para nabi itu Islam. Mereka semua berserah diri kepada Allah. Tuhannya sama. Dari Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Sulaiman, Lut, Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad, Tuhan yang diperkenalkan itu sama. Mereka menyembah Allah, berserah diri kepada Allah. Mereka semua Muslim, agamanya Islam.
Natalia, ada nggak para nabi yang menjelaskan Tuhannya manusia? Oh, tidak pernah ada, tidak pernah ada. Bahkan ajaran para nabi itu nggak pernah ada ya yang memperkenalkan Tuhan itu menjadi manusia, itu nggak ada. Apalagi Tuhan itu manusia, Tuhan itu anak manusia, tidak ada. Bahkan dibantah. Tuhan bukanlah manusia, bukan pula anak manusia. Di dalam Islam juga, di dalam surat Al-Ikhlas, ya Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakan. Jadi sangat jelas ya. Makanya saya juga bingung kalau di dalam kekristenan, kenapa? Begini maksudku, Ibu. Bapak, kenapa Pak? Jadi Ibu bilang Musa itu umat Islam. Ya, Musa itu Muslim, dia berserah diri kepada Allah. Jadi dia Islam. Waktu pada zamannya Musa, waktu pada zamannya Musa, dia sudah Islam. Iya. Pada zamannya Musa dia sudah Islam, dia Muslim. Makanya di dalam Al-Quran itu ada, aku sempurnakan agama Islam, aku sempurnakan Islam. Bukannya aku membuat Islam, tapi aku sempurnakan. Bukannya Islam itu baru ada abad ke-7, bukan. Islam itu sudah dari dulu. Makanya satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 19. Lihat aja Tuhan yang diperkenalkan, sama semua. Nabi Musa mendapat perintah dari Tuhan, mendapat kabar dari Tuhan. Di dalam surat Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Nabi Musa pun juga menyembah Allah. Tuhan yang diperkenalkan para nabi itu sama, Tuhannya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, justru saya bingung di dalam kekristenan sendiri, ini ada Bible yang di dalamnya itu perjanjian lama, kemudian perjanjian baru. Di perjanjian lama tidak bisa